satu kata untuk peristiwa OPM versus militer. Menegangkan banget. Sadis sih. Prihatin banget. Tragis. Halo, selamat datang di podcast Rakyat pada Nah, bersama aku Nata. Bersama aku Gena. Di sini kita bakal ngebahas OPM nih, Nat. Di sini OPM itu apa sih sebenarnya? Jadi OPM itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena pada awalnya Papua ini dijadiin sama Belanda nih, dijadiin bakal merdeka. Tapi ternyata kan Papua masuk ke dalam Indonesia. Jadi Papua ini anggapannya kayak menunggu jadinya Belanda gitu lah, kayak gagal move on gitu dari jadinya Belanda. Kayak gitu. Kira pernah gagal move on? Iya dong. Nah, tentunya kita juga punya alasan pribadi kan. Betul. Kenapa kita milih kasus ini? Mungkin alasan pribadi kita pertama mungkin karena kita tertarik kan. Terus karena kita mau mungkin kasus ini biar naik lagi nih. Iya. Karena kita juga tahu kan perkembangan zaman bikin kasus kayak gini nih ketutup gitu. Iya, dan kasus-kasus yang lain kan. Jadi mungkin kita bakal kenalin lebih dalam nih mungkin kasus ini dengan ranah. Kali ini kita bawa ranahnya mungkin OPM dengan 3 jurang ini, Aduh, apa tuh 3 jurang itu? 3 jurangnya itu keadilan, keamanan, dan kesejahteraan nih. Jadi kenapa kita sebut itu sebagai jurang? Karena kita tahu sendiri kan jurang pasti namanya jurang kan lubang kan? Iya benar jurang. Harus ditimbun biar jadi kita perlu 3 nih biar dapat solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi sebenarnya tuh kayak dari pembahasan tuh ya, jurang tuh kayaknya berat banget ya. Betul. Ini seriusnya mau kita bahas berdua doang. Kurasa bakal berat banget sih kalau cuma Iya, kita berdua. benar pasti, nggak berat banget. Sehari nih. Mungkin Gena punya narasumber nih, mungkin bisa Punya bawa. dong. Ini keren-keren nih narasumber kita nih. Aku yakin narasumber kita pasti punya perspektif berbeda nih. Betul. Mau kita dong sekarang? Boleh deh undang Oke, deh. narasumber sini masuk. Sini ya narasumber ya. Halo. Halo. Nah udah datang nih Nat, para narasumber kita nih Nat. Halo para narasumber kita. Hai. Mungkin narasumber kita bisa disebut jurang aja nggak sih? Boleh, biar lebih simpel ya, Nat, ya. Iya, biar kita lebih enak nih perspektif mana yang jurang kita bakal bahas. Betul. Mungkin kayak tadi kita bakal bahas soal jurang kesejahteraan, keadilan, dan keamanan nih. Mungkin biar lebih dalam kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Tiap-tiap jurang boleh deh dari Gina duluan deh. Oke. Halo, aku dari Jurang Kesejahteraan, nama aku Gina, dan partner aku. Kenalin aku Sarila. Dan dari jurang keamanan? Hai, kenalin nama aku Zasya dari partnernya. Hai, aku Chelsea. Jurang terakhir nih, Jurang Keadilan. Aku sebagai host dan juga membawakan jurang keadilan. Nama aku Nata dan partner aku. Hai, aku Aulia. Kurasa cukup ya perkenalannya, Iya, Gen. perkenalan nih, perannya. Nah, kita bakal bahas sesuatu nih sampai selesai podcast ini. Nah, mungkin kalau basa-basi kita langsung masuk ke jurang kesejahteraan nih. Mungkin dari Gena bisa mulai. Oke, karena kita yang pertama, Jurang Kesejahteraan yang kita yang kedua ya. Terus pertama, jadi kita mulai dulu dari masa lalu. Jadi, kalian tahu nggak Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, Gen. Nah, iya, terus 1945 ya Nana ya. Nah, Betul. jadi waktu 1945 itu, Papua ini belum masuk loh ke Indonesia. Jadi anggapannya Papua ini terombang-ambing antara Indonesia sama Belanda. Jadi waktu terombang-ambing ini si Papua ini dijanjiin kalau sama si Belanda. Katanya 10 tahun kemudian dia bakal merdeka. Ya otomatis masyarakat Papua dong kayak mikir, oh aku bakal merdeka nih tanpa ada campur tangan negara lain. Maka dari itu mereka berharap kan. Tapi ternyata setelah ada konflik gitu, kita muncul perjanjian New York tahun 1962. Dan di mana ujung dari hasil perjanjian ini tuh, ini Papua masuk ke dalam Indonesia. Otomatis itu bakal menimbulkan namanya perpecahan kelompok dong. Jadi ada namanya OPM. OPM yang kita sebut di awal tadi kan kita kan. Nah, di situ organisasi Papua Merdeka kan. Jadi mereka ini nggak terima kalau Indonesia tuh mengambil Papua gitu loh. Karena namanya mereka Papua sendiri gitu. Terus tadi sempat kamu singgung soal Belanda nggak sih? Nah, Belanda, kenapa sih Belanda berat banget buat melepas Papua ke Indonesia itu kenapa sih, Gen? Oh iya juga ya, kenapa tuh? Oke. Coba deh. Belanda nggak mau ngelepas Papua itu karena Belanda tahu di Papua pegunungan itu ada gunung emasnya. Kebetulan gunung emas itu. Tuh. Ada emasnya. Ada. Demo efeknya ada. Makanya Belanda nggak mau sampai Papua tuh jatuh ke tangan
Indonesia. Iya sih, siapa sih yang mau kan ngelupas Papua yang kaya kan sumber daya alamnya kan. Iya, betul. Makanya juga Belanda itu ngelakuin yang namanya manuver politik. Itu terjadi sebelum yang namanya perjanjian New York yang Dena bilang tadi. Yang tahun 1992 itu ya? Iya, tapi ini manuver politik itu terjadi pada tahun 1940-an. Karena apa? Iya, benar itu. Karena apa? Karena Belanda itu mau Papua punya utang budi ke mereka. Dan utang budinya itu dibalas dengan bisnis. Iya, itu. Jadi aku tahu. Gimana ternyata ya? Maaf. Iya, lanjut Tata. Lanjut. Soalnya Bioskop ini ketawa. Tata ya? Aku tahu materi FF tadi kayaknya. Iya. Ini loh. Iya, oke. Jadi dari yang aku tahu kan, aku juga nelaah kan sebelumnya. Nah, jadi masa-masa itu tuh masih masuk masa Orde Baru nggak sih? Iya, benar tuh. Lagi masa-masa kontroversial banget kan. Nah, itu gimana sih Ken? Jadi kan Papua ini ya, waktu zamannya Pak Soeharto. Pak Soeharto kan Orde Baru kan? Iya, betul. Nah, kenapa begitu? Iya. Lanjut. Zaman Orde Baru kan itu waktu kan. Jangan lupa dong. Iya. Jadi waktu itu Pak Soeharto ngeresmi nih, ada namanya PT Freeport Indonesia. Jadi di situ mereka ini dibolehin nambang ini emas di Papua. Jadi mereka ada nambang di Gunung Esberg sama Grasberg. Nah di situ bahkan mereka ini boleh sampai nambang 700 meter kedalamannya. Wah, di dalam banget. Dalam banget itu dan sangat ya gimana ya? Nah gitu. Terus ini juga sebenarnya baik ya niatnya untuk menarik investor asing. Itu bagus dong karena waktu itu kan Indonesia juga masih merintih gitu lah anggapannya, masih membuat Indonesia lebih baik. Iya, benar mas. Iya benar setuju. Masih merintih, jadi itu bagus sebenarnya. Cuman ya pasti ada yang namanya dirugikan loh. Salah satu suka umumnya tahu. Jadi kan mereka ini nganggap Gunung Esberg sama Grasberg ini sebagai yang senantiasa hidupin mereka gitu loh. Terus juga ada namanya danau. Itu danau mereka anggap suci. Tapi ternyata danau itu limbah dari pabrik itu. Dan suka umumnya ini nggak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan, tapi sayangnya berhasil jumpa sama militer. Jadi mulai banyak korban jiwa atau dari perkonflikan ini. Akhirnya OPM yang denger itu pasti diterima dong. Mereka makin marah karena mereka merasa itu saudara mereka gitu loh. Tapi ternyata berhasil ditumpas. Jadi akhirnya OPM melakukan serangan, entah itu serangan militer, mengadu ke militer gitu loh, sama ke perusahaannya. Dan akhirnya dari situ Papua sampai sekarang nih ditetapkan sebagai DOM. Itu namanya apa sih? DOM. Darurat operasi militer. Pokoknya itu jadi tempatnya operasi militer sampai sekarang tuh si Papua masih. Terus dari pengelolaan kayak gitu tuh mereka dapat dana nggak sih kan? Pasti dapat dana. Jadi mereka itu dapat dana itu diatur dalam Perdasus nomor 25 tahun 2013. Jadi di dana itu ada dana otonomi khusus. Nah dana itu udah dianggarin nih 6%. Jadi 6% untuk lembaga masyarakat adat. Maksudnya 2% ya, 2% lagi untuk ini agama, 2% untuk mama-mama. Kenapa dibilang untuk mama-mama? Karena untuk ini jualan pinang, buka usaha gitu. Tapi ternyata kenyataan di lapangan itu nggak kayak gitu tau. Jadi 2% ini, 2% lagi untuk lembaga masyarakat adat, sama 2% untuk mama itu nggak turun tau ke lapangan. Kalau di pemerintah pusat kan udah anggarin, memang udah anggarannya, memang udah ada. Tapi waktu ke pemerintah daerah tuh nggak masuk. Nggak benar, korupsi, ah? Tahu sih kalau itu ya nak, saya memang siap. Jadi sebenarnya tuh kan dana tuh kesejahteraan masyarakat Papua kan ya, tapi malah nggak turun. Jadi kayak bisa bilang kurang gitu masyarakat kesejahteraannya. Apalagi nih mungkin muncul ya kali di FYP kalian soal yang ini TNI sama perawat bidan ngasih barter. Itu muncul kan. Jadi misalnya kayak masyarakat Papua ngasih ikan, ngasih sayur, ngasih umbi-umbian gitu ke mereka TNI sama mereka perawat. Jadi itu kayak barter gitu loh. Barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak gimana? Kayak beras, kayak nasi, kayak minyak, kayak gula. Padahal itu kalau misalnya kita masyarakat Kalimantan itu pasti sering banget gak sih nemuin. Bahkan kita keluar di gang rumah kita aja udah ketemu kan mereka sembako. Tapi kalau mereka Papua nggak tahu, mereka harus berjuang dulu, mereka barter dulu, baru mereka dapat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau masyarakat Papua itu kaya akan sumber daya alamnya. Tapi ternyata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja mereka susah banget kayak gitu. Tapi dari semua perekonomian yang terjadi, itu tuh pembangunan infrastruktur di Papua itu gimana sih? Nah, Papua itu kan jauh ya dari pusat letak geografisnya. Tapi walaupun kayak gitu masih banyak daerah-daerah Papua
yang udah berkembang pesat, kayak udah punya gedung, udah punya stadion, udah ada jalan transnya gitu, terus udah ada bioskopnya juga kayak di kota Palangkaraya lah misalnya. Nah, tapi di sebagian daerah Papua itu kayak Papua pedalaman atau Papua pegunungan itu masih belum sempat mereka ngerasain yang namanya dampak dari pembangunan pemerintah gitu. Entah itu karena medannya tuh atau emang gak dihiraukan sama pemerintah. Tapi kan yang namanya pembangunan pemerintah itu kan pasti jangka panjang ya. Iya, benar. Iya. Susah untuk sekaligus merata gitu. Pembangunan Perlu waktu yang lama ya. Perlu waktu lama. Tapi itu tetap dikerjain kan? Dari pihak pemerintah pasti tetap dikerjain kan? Iya, pasti harusnya. Iya. Tapi berarti ini tertarik sih ini. Jadi Papua itu sebetulnya nggak miskin kan? Iya, Papua itu gak miskin karena SDA mereka itu udah banyak, tapi pengetahuan mereka itu yang kurang. Jadi harus ningkatin SDA mereka karena kalau ngelola itu kan sulit ya mereka. Kalau pengetahuan mereka itu kurang Iya. gitu. Nah itu. Karena pendidikan mereka juga kurang Iya. kan ya sama. Bahkan tenaga pendidik bahkan ini tahu dari TNI karena guru-guru tuh jarang bisa jadi banyak TNI yang ngajar di pedalaman yang Iya, khususnya di pedalaman khususnya kayak gitu. Jadi mungkin aku bisa tarik kesimpulan masih di jurang kesejahteraan ini masih timpang tindih gitu. Iya, Kalau bahasa kita Genja sekarang masih 50-50 lah. Iya. Iya, apalagi di bagian pedalaman kan. Yang kita tahu, apalagi soal apa sih? Internet kan ya? Internet, ya. Nah, kita sebagai warga mahasiswa sekarang nggak punya internet sejam aja pasti susah banget kan? Lontar-lontar. Apalagi gimana mereka di sana yang benar-benar tanpa internet pasti susah. Itu bukan kita sehari-hari kan ya. Betul. Itu kan adalah hak kita juga sebagai masyarakat. Buat scroll TikTok, buat Velocity. Betul. Wajib politik. Oke, kurasa cukup aja sih kan di jurang kesejahteraan kan masih timpang juga ya. Betul. Mungkin dari ranah kedua kita jurang keamanan mungkin bisa sedikit bersuara. Aku bawa nih mulai dari gimana sih keamanan di Papua itu serumit apa dan sepanas apa sih sampai keamanan di situ masih susah juga. Nah, benar banget sih kalau menurutku ya di Papua itu kan sekarang lagi memanas-manas dan rumit-rumitnya ada di sana, di mana pemerintah dan OPM itu perbedaan pandangan mereka ini membuat mereka tuh tegang suasananya di sana. Jadi kita ibaratkan misalnya kedua belah film yang berbeda genre, di mana negara itu menganggap OPM itu sebagai film yang bergenre thriller, kayak dianggap mereka ini kan menggunakan senjata, jadi mereka tuh kayak kesannya tragis gitu, berbahaya. Sedangkan OPM ini menganggap diri mereka itu sebagai film perjuangan kemerdekaan, di mana mereka tuh memperjuangkan hak mereka. Jadi kayak karena perbedaan pandangan ini tadi, mereka tuh suasana di sana di Papua sekarang itu tegang banget. Itu. Iya. Apalagi soal POV, gimana itu terbagi jadi dua jenis film ya? Iya. Itu apa sih? Labeling Betul. Jadi tanpa sadar di situ jadi labeling nggak sih di Papua? Itu gimana sih? Kalau menurutku tentang label ini benar sih, dan itu penting banget, dimana kan pemerintah ini atau negara kita sendiri ini kan melabeli OPM ini sebagai KKB atau teroris. Nah itu kan benar-benar buruk banget dari citraannya. Jadi kayak OPM ini menganggap pelabelan mereka itu sebagai alasan untuk mengecilkan mereka itu melakukan perlawanan. Padahal mereka kan hanya ingin memperjuangkan keadilan bagi mereka gitu. Jadi ini anggapannya kayak panas banget ya antara pemerintah sama OPM ini ya. Tapi aku kepo deh. Tapi ada nggak sih upaya pemerintah gitu melakukan pendekatan ke OPM mungkin supaya mungkin lebih damai, lebih baik lah pokoknya. Itu ada nggak sih? Nah kalau dari yang aku cari dari berita dan catatan itu ada sih kayak, tapi berupa operasi militernya gitu. Nah operasi militernya ini kayak patroli, razia, sama sweeping besar-besaran, di mana membuat masyarakat sipil atau lokal di situ tuh kerasa kayak nggak damai. Mereka tuh kan pengennya aman, tapi malah merasa nggak aman karena dicurigai sebagai salah satu dari OPM tadi. Ngeri banget ya. Tapi itu dari dampak luarnya kan masih kayak umum yang kita tahu. Iya. Tapi mungkin kita perlu lebih dalam nih kejelasan soal gimana sih dampak dari warga Papua sana yang dirasakan mereka langsung tuh kayak gimana sih? Menurut pendapat aku ada 3 dampak besar sih yang dirasain sama warga-warga di sana yang mempengaruhi hidupnya sehari-hari. Yang pertama itu spiral kekerasan, yang kedua itu pengungsian, dan yang ketiga itu trauma dan ketidakpercayaan. Gimana tadi apa tuh?
spiral kekerasan. Spiral itu benar. Mungkin kekerasan kayak tonjok-tonjok sampai meninggal. Kalau itu stigma loh. Oh jangan. Ya udah deh kita lihat Chelsea dulu deh. Silakan Chelsea. Tapi nggak salah sih ya. Kan nggak salah Gen. Nah, kalau untuk spiral kekerasan itu kayak kekerasan yang terus menerus berulang gitu lah. Di sana itu kayak konfliknya itu kayak terus berulang. Sampai gini emang. Antara kayak OPM sama aparat keamanan itu kayak selalu memicu serangan balasan gitu lah. Berulang-ulang gitu ya. Ya, jadi operasi militer ini dilakuin untuk melawan kelompok pemberontak. Kayak OPM tadi ya. Iya. Tapi kelompok pemberontak ini tuh malah merespon kembali. Wow. Jadinya mereka tuh kayak konflik terus menerus gitu lah. Nggak berhenti gitu ya. Yang terkena dampaknya kan warga di sana. Oh iya. Warga sana ini ngelakuin apa sih kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tuh? Mereka dipaksa mengungsi sih. Wow. Kayak ke bawah sama hutan sih. Kalau misalnya ke situ pasti ada nggak sih kekurangan? Pasti. Masih dampak yang Nah, akibat dari pengungsian itu tuh mereka tuh kayak kekurangan makanan gitu lah, karena kan akses untuk makanan, makanan, minuman dan lain-lain. Iya. Jadi terbatas itu. Karena aksesnya juga susah kan ya. Iya benar banget tuh. Tapi itu kayak ngasih ini nggak sih, trauma nggak sih? Nah, gara-gara pengungsian itu dan gara-gara konflik yang terus-menerus terjadi itu, mereka warga itu jadi kayak muncul rasa trauma gitu lah. Dan mereka kan jadi harus waspada tiap hari. Karena selalu ada kayak konflik militer itu udah pasti melibatkan kayak senjata-senjata gitu kan. Bener tau ya. Saya kayak bayangin deh, kalau misalnya kita mau pagi, kita yang biasa dengan alarm. Tapi mereka kok Pak, dengan suara yang tembakan, aduh, nggak kebayang nggak sih? kebayang ya situasi di sana. Nah, gara-gara itu, jadi mereka warga di sana tuh kayak merasa nggak percaya lagi lah, hilang kepercayaan gitu sama aparat keamanan. Kan seharusnya mereka tuh kayak memberikan perlindungan gitu nggak sih? Tapi aparat keamanan ini malah memperparah kondisi yang ada di sana. Kacau banget ya sih kan. Di sisi manapun mereka nggak diuntungin gitu. Iya, mau salah, Iya. salah. Tapi dari semua dampak dan penyebab itu pasti dampaknya mungkin dari gencatan senjata kan. Mungkin pertanyaan umum juga, mereka OPM ini dapat senjata dari mana sih? Dapat dananya maksudnya, dapat dana senjatanya dari mana sih? Kalau yang setahu aku ya, mereka itu dapat dananya itu dari kayak tindakan kriminal. Kayak gimana sih tindakannya? Tindakannya kayak pemerasan dan aktivitas ilegal gitu. Aktivitas ilegal. Kayak ilegal. Aktivitas ilegal ini kayak mereka tuh menjual emas. Iya, pemerasan ini kayak mereka tuh ke perusahaan-perusahaan terus mereka peras. Tapi sebenarnya tuh hak mereka nggak sih? Sebenarnya emang hak mereka, tapi caranya mungkin salah. Iya, benar ya. Mereka peras-perasan sih. Tapi yang kayak Nata bilang soal senjata, mereka senjata dari mana ya? Dari berita yang aku baca sih, katanya mereka itu dapat senjatanya dari aparat TNI. Wow. Tapi ini oknum atau bisa dipukul rata nih? Oknum sih. Oke. Tapi sampai sekarang masih belum tahu oknumnya ini siapa. Ada deh salah satu yang ketahuan yang tertangkap. Iya, salah satu aparat itu ada mantan TNI prajurit. TNI. Berarti nggak bener dong? Mantan tadi. Cuma oknum ya tadi ya. Berarti itu dari berita kan? Iya, dari berita. Berarti yang diomongin dari sini berdasarkan berita ya teman-teman. Media sosial ya. Gak bisa kita pukul rata doang untuk TNI. Gak semua TNI kayak gitu. Karena juga takutnya kita emang kita podcast ini nggak nyinggung mana-mana ya. Betul. Menyebutkan pun emang nggak ada. Kami berbicara berdasarkan Berita. Karena kita nggak ada juga kan di lapangan, kita cuma bisa searching sama Google. Nah, oke. Udah tadi kan jurang kesehatan dan jurang keamanan. Sekarang kita ke jurang ini nih. Bentar. Oh iya, astaga. Kamu lupa sesuatu nggak Iya, sih? Ken? kelupaan. Enggak kalau penting gak sih, Nat? Penting banget ya harus dibahas nih. Maaf ya, tadi kelupaan. Kita lanjut nih, jurang apa nih, Nat? Bahas apa maksudnya? Ayo, bahas
mereka sudah bisa dapat senjata kan, pasti dapat hukuman nggak sih? Betul. Backingan. Oh iya. Bahas gen. Iya, astaga, kayak kurang minum deh. Ayo kurang minum pasti minum deh, guys. Sudah kamu dicicip. Aduh, minum dulu ya. Iya, minum. Salah. Mau diminum apa? Sama punya siapa tuh? Aduh, masih ada. Gimana sih lu? Terjadi tragedi nanti. Oke, lanjut tadi. Boleh deh, lanjut deh. Dukungan. Dukungan tadi ya. Betul. Oke, bisa dijawab dukungan. Nah, kalau operasi Papua Merdeka ini kan mereka tuh sebenarnya dapat bantuan, di mana bantuannya itu berupa kayak dukungan internasional. Dukungan internasional itu kayak dukungan politik dan dukungan moral, bukan uang tunai. Jadi negara-negara yang membantu mereka ini rata-rata berasal dari negara Pasifik kayak Vanuatu, Tonga, Nauru, dan Kepulauan Marshall serta Solomon. Dan fun fact-nya tuh ya, negara-negara ini tuh memiliki ras yang sama kayak orang Papua, yaitu ras Melanesia gitu. Oh. Jadi mereka merasa kayak ikatan persaudaraan. Iya, Sama ras gitu. Ya sih, bisa jadi benar banget. Nah, ini benar pasti nih. Ini urutannya pasti habis ini jurang ke adilan. Benar kan? Ya, pasti. Bentar, kita belum dapat kesimpulan loh dari jurang keamanan ini. Salah aja ternyata teman-teman. Oke, lanjut Mungkin Kak. aku bisa simpulin deh dari jurang keamanan ini mungkin masih rentan ya kan ya. Iya, betul. Mungkin masih susah banget nih buat aman di negara mereka sendiri, di wilayah mereka sendiri gitu. Dari soal pelabelan, dari soal POP, dari soal pendekatan militer masih kurang banget kan. Apalagi sempat dibahas tadi soal trauma mereka yang dalam banget itu. Aku yakin pasti berat banget gak sih kan? Kita bisa bayangin kondisi mereka di sana penuh ketakutan, nggak tahu hari esok bakal gimana. Yang kata kita tadi, dimana bangun pagi yang harusnya kita sebagai mahasiswa di sini bisa scroll TikTok, sedangkan mereka harus prepare nih, harus gimana ke depannya. Benar-benar kurang banget ya pasti ya kalau semua keamanan di sana ya. Iya. Soal keadilan aja nih. Dan bahkan ini salah nih, pasti sekali benar. Betul. Kalau ini kan ada sialan. Nah, oke. Jadi jurang keadilan. Memang aku pernah dengar nih katanya kalau Papua itu kurang adil sebenarnya. Tapi aku penasaran sebenarnya kurang adilnya tuh gimana dalam segi apa gitu loh. Aku izin jawab ya. Ul. Oke. Mungkin dari ketiga jurang ini mungkin ini yang paling membekas ya di Papua karena di mana-mana semua manusia pasti butuh keadilan kan. Nah jadi mungkin keadilan yang mungkin belum adil dan terlihat itu sebagian mungkin diskriminasi dan pelanggaran HAM. Iya, paham. Nah jadi kita mungkin balik lagi nih ke masa lalu. Ada satu hal yang mungkin bagi orang Papua itu belum adil, yaitu PPRA. Nah PPRA ini berdasarkan kayak yang Kena bahas tadi perjanjian New York itu masih bersangkutan nih. Masa-masa beda juga tadi. Betul. Nah, jadi di PPRA ini membahas di mana sama kayak warga Papua itu harus bergabung ke NKRI. Terus tadi lewat perwakilan ya katanya. Betul. Bagi itu siapa gitu loh sebenarnya siapa yang milihnya? Jadi perwakilan ini bukan kayak kita pemilu ya. Kita pemilu kan emang satu orang satu suara nih. Iya betul. Nah, tapi kali ini enggak. Jadi perwakilan PPRA yang berjumlah 1026 orang ini dipilih berdasarkan beberapa anggota yang terlibat, kayak anggota DPRD tingkat 1 tingkat 2 provinsi dan para kepala suku, pemimpin adat dan lain-lain. Jadi bukan seluruh daerah Papua ini. Tapi aku bingung juga deh soal ini keadilan soal OPM hubungannya sama apa itu gimana sebenarnya? Pas banget nih pertanyaannya. Jadi hubungan antara PPRA dan OPM ini gitu loh. Jadi PPRA ini dibentuk untuk jadi perwakilan suara orang Papua kan. Betul. Nah jadi mereka dipilih dan dikasih mandat nih dari mereka New York buat cepat-cepat nentuin kayak yang aku bilang tadi. Nah tapi yang salahnya di sini mereka sebagian orang Papua merasa kalau PPRA ini kurang adil kan. Kurang adil itu di bagian mereka merasa karena cuma minoritas yang ngomong, jadi suara mereka itu belum sepenuhnya didengar. Padahal kan si Nuda kadang ngasih mandat ya, Betul. satu suara untuk Satu orang satu suara. betul. Nah, itu. Tapi pas di PPA Betul, tidak terlaksana. nggak diterrealisasikan. nah terus aku juga ada dengar dari Nata yang ngomong soal diskriminasi. Itu sebenarnya dalam bentuk apa diskriminasi itu sebenarnya? Nah, pertama itu termasuk dalam rasisme. Kan masih banyak orang-orang yang menganggap warga Papua itu ya disebut-sebut berbeda ras gitu kan. Iya, setuju. Nah, Betul. kemudian di sana tuh kayak mereka tuh diperlakukan berbeda, mereka tuh menganggap diri mereka tuh diperlakukan berbeda karena mereka itu merasa sulit untuk mendapatkan
pendidikan, terus pekerjaan, lalu sama fasilitas kesehatan. iya fasilitas kesehatan itu. Mereka juga sering tuh merasa dianggap itu warga kelas 2 ya. Tuh. Heeh. Jadi mereka dibedakan dari manusia-manusia lain. Padahal tuh, wah parah banget sih ya soal keadilan di Papua ya. Terus aku juga penasaran nih soal HAM. Aku Aku nggak nggak terima terima itu soal Iya. HAM tuh. Nah, kalau kamu tahu pada tahun 2024 kemarin itu sebenarnya rame. Tuh kemarin. Iya kan kemarin. Oh, iya. Nah, itu rame di mana para Polri dan TNI itu disuruh ke sana, banyak ke sana karena ternyata mereka OPM itu menyerang warga-warganya sendiri gitu. Wah. Kenapa tuh? Mereka nyerang. Karena mereka berpikir mereka warga itu tuh kayak mata-mata gitu dari pemerintah gitu. Jadi mereka harus nyerang gitu ya? Iya benar. Tapi ini ya, kan dari sudut pandang itu kan. Terus aku merasa juga, misalnya nih, kalau OPM nih ditembak meninggal gitu kan angkanya. Nah itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Tapi misal kalau TNI yang gugur, itu bakal dianggap kayak itu kan gugur dalam peperangan, jadi nggak ada pelanggaran HAM gitu. Aku penasaran gitu, menurut kalian tuh kayak gimana gitu Nah, kan? itu menurut aku salah banget sih kan, pemikiran kayak gitu tuh betul-betul kayak nggak punya hati nurani yang mikir kayak gitu. Karena bagaimanapun TNI atau PM sama-sama punya nyawa, sama-sama punya hati, punya keluarga yang nunggu mereka kan. Jadi aku rasa nggak adil sih buat orang yang mikir gitu. Apalagi dengan pola pikir kayak yang berseragam melindungi negara layak buat mati. Aku rasa nggak banget sih pemikiran gitu. Sakit. Jadi bisa ditarik kesimpulannya kalau misalnya dari PPRA tadi sebenarnya kurang mewakili suara masyarakat, bahkan sampai sekarang masih hal yang sensitif dan gak ada penolong titik terang gitu. Soal diskriminasi soal kelas 2 gitu. Iya. Seharusnya kita sebagai warga negara nggak boleh kayak gitu. Soal HAM kita nggak boleh membeda-bedakan. Wah, benar-benar kurang banget dari segi ketiga jurang yang kita bahas ini anak ya, sangat kurang banget. Tapi kita kan sebagai warga negara Indonesia, kita satu tanah air, kita satu NKRI, seharusnya kita nggak boleh kayak gitu sama keluarga kita. Nah, pokoknya masih jadi bagian negara kita juga kan. Bener banget. Nah, tentunya semua yang kita bahas ini tentunya bukan sekedar pembahasan kan kan. Kita juga pasti menciptakan solusi nih dari kami sebagai mahasiswa. Jadi mungkin Gena boleh mulai deh solusi dari Gena. Terus dari aku ya soal dana otsus tadi ya, memang udah diamankan dari pemerintah pusat, tapi seharusnya pemerintah pusat juga melakukan pengawasan yang ketat untuk sampai ke tangan masyarakat. Dan udah sampai di pemerintah daerah ya udah, akhirnya kan dia turun dan ke masyarakat. Jadi seharusnya pemerintah pusat sekali lagi melakukan pengawasan yang ketat untuk supaya dana itu sampai ke masyarakat dan mampu menjadikan masyarakat kuat. Dari yang lain kan? Jadi dari pembangunannya mungkin solusinya bukan serta-merta soal pembangunan infrastruktur mereka di sana, karena sebagian dari warga Papua itu ada yang nggak peduli gitu mau itu berkembang atau enggak daerah mereka gitu. Jadi harus diimbangi sama SDM mereka, sumber daya manusia mereka, pengetahuan mereka gitu. Mungkin dari jurang keamanan solusinya. Kalau solusi dari aku sendiri kan sebenarnya mereka ini antara OPM dan pemerintah itu cuma salah paham ya. Jadi kayak kalau solusi dari aku, mereka nih lebih baik melakukan musyawarah dan komunikasi aja, karena sebenarnya mereka nih masih komunikasi gitu. Kalau dari saya, Nah, kalau aku kan tadi membahas dampak ya. Nah, dan pemeran utama dampak yang menyebabkan warga di sana jadi kesusahan itu aparat keamanan dan OPM kan. Bagi aku aparat keamanan dan OPM ini harus lebih humanis sih. Harus lebih humanis. Untuk masyarakat sekitar. Gak bisa cuek-cuek gitu ya. Iya. Nah, jurang terakhir nih. Mungkin dari aku karena kita bahas PPR tadi, PPR yang sampai sekarang mau ada diterangkan masih sensitif banget. Jadi mungkin menurut aku ya emang gak bisa dipaksakan juga kan, karena sudah dari awal Indonesia ngecap kalau PPR ini sebagai perjanjian yang adil, gak ada diskriminasi, pokoknya gak ada kecurangan. Sedangkan dari bagian OPM, bagian warga Papua lainnya menganggap PPR ini tuh iya sebagai pemaksaan, sebagai hal yang curang, tidak adil. Karena simpelnya gini loh, kalau semisal PPR emang adil, OPM sampai sekarang mungkin sudah nggak ada. Keadilan yang mereka mau pasti sudah ada. Mungkin dari Alfia. Kalau aku ya dari solusi dari diskriminasi, mungkin kita harus tanamkan rasa empati. Jangan serta merta kita tuh sebenarnya kayak
menghakimi bilang mereka itu dengan rasis dan dengan mengatakan ras mereka yang berbeda gitu. Jadi harus ada edukasi non diskriminasi. Terus kalau dalam HAM ya menurut aku itu lebih kepada mereka yang di sana lebih apa ya, kayak pendekatan humanis lah pokoknya. Jadi diusahakan untuk mencoba ya seperti kayak kata Rezeki itu komunikasi intinya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kan Gen, dari semua solusi yang kita tawarkan, kuncinya cuma satu nih, apa tuh Gen? Komunikasi ya, dari hubungan komunikasi. Karena mau gimana pun yang namanya komunikasi itu penting banget, apalagi di hubungan kalian kan. Itu, setuju. Siapa sih yang di hubungannya gak ada komunikasi? Kasih paham, Cel. Aduh. Wow. Aduh. Nah, mungkin itu sih solusi dari kita kan Gen. Jadi kenapa kita bahas tiga jurang? Karena Untuk menutupi jurang iya yang dalam tadi kan. Tadi. Karena dari pembahasan kita ketiga jurang yang kita bahas ini dalam loh teman-teman, permasalahannya benar-benar nggak untuk nggak adil sama sekali loh untuk masyarakat Papua gitu loh. Solusi dari kita pun belum tentu menutupin jurang itu sepenuhnya kan Gen. Tuh, hanya menyampaikan Iya. pendapat kita. Tapi yang pasti solusi dari kami pastinya yaitu untuk menutup jurang ketiga ini. Karena dengan menutup satu jurang aja walaupun itu tertutup sepenuhnya, dan untuk kemungkinan bahwa masyarakat Papua mungkin masih merasa kurang aman, kurang adil, atau mungkin sebaliknya kan. Nah itu dia. Kurasa cukup aja sih Gen pembahasan kita pada kali ini. Kata kami dari sebagai host, kami makasih nih buat para narasumber kita, jurang-jurang kita yang sudah datang. Mungkin next time kita bakal ngopi bareng kan Gen. Boleh Seru banget lagi ya. Ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru banget nih. Seru lagi nih ya. Mungkin dari kata dari kami sekian dari kami, terima kasih kan Gen. Sampai jumpa di terima kasih sudah nonton podcast kami. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Rakyat. Rakyat